Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi latihan soal TKA Matematika pada buku Ekspres TKA Matematika tingkat lanjut dari Erlangga untuk jenjang SMA dan MA. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah topik aljabar, lebih tepatnya pada materi polinomial atau suku banyak. Kita langsung ke soalnya saja. Diketahui persamaan suku banyak berikut. 3x-1 per x kuadrat min 9 sama dengan A per x plus 3 ditambah B x min 3. Berdasarkan persamaan tersebut beri tanda centang pada kotak yang benar. A dan B nya berarti kita harus cari dulu teman-teman ya. Mungkin kita harus kerjakan terlebih dahulu yang bagian kanannya ya. Maka kita tulis dulu yang bagian kirinya. Di sini berarti x kuadrat min 9. Nah, yang kanannya samakan penyebut ya dengan kita kalikan. X plus 3 dikali x min 3 itu sama ya kebetulan ya, yaitu x kuadrat min 9 akan sama dengan penyebut yang kirinya. Kemudian berarti x kuadrat min 9 dibagi x plus 3, jadi nanti A dikali x min 3 ditambah dengan B dikali x plus 3 ya teman-teman ya. Gitu. Nah, kemudian dapat dari sini berarti nanti 3x min 1 itu akan sama dengan A dikali x min 3 ditambah dengan B dikali x plus 3. Nah, di sini kita agar mempermudah perhitungan, maka kita substitusikan nilai x-nya. Nilai x-nya ambil dari yang pembuat 0 aja ya. Karena kan di sini pembuat 0-nya ada x min 3, maka x-nya sama dengan 3. Maka kita bisa ambil x sama dengan 3. Kalau x sama dengan 3, kita substitusikan, maka hasilnya adalah 3 dikali 3 kurangi 1 sama dengan A dikali 3 dikurangi 3 ditambah 3 ditambah 3 gitu ya. Maka ini jadinya 9 dikurangi 1 jadi 0. Di sini jadi 6B ya. 3 tambah 3 6 kali B 6B. Jadi 8 kurangi 1 ya. 9 kurangi 1 8. 6B maka B-nya sama dengan, saya tulis agak ke bawah ya biar bagus. Jadi 8 per 6 atau sama dengan 4 per 3 ya. Dari sini juga udah kelihatan ya, berarti pernyataan pertama itu salah. Kita coba substitusikan lagi untuk x yang lain. Nah, kita ngambil dari yang sini atas lagi teman-teman. Kalau di sini ada x plus 3, maka kita coba ambil x-nya ketika sama dengan negatif 3. Maka kita substitusikan 3 kali 3 dikurangi 1, masih sama ya. Negatif 3 harusnya. Kemudian di sini A dikali negatif 3 dikurangi 3 ditambah B dikali negatif 3 tambah 3. Oke, ini jadi negatif 9 kurangi 1, ini jadi negatif 6A, ini jadi 0 ya, berarti A nya sama dengan, ini negatif 10, ini negatif 6A, otomatis A nya sama dengan 10 per 6 atau sama dengan 5 per 3. Sehingga dari pernyataan yang kita punya, A nya itu sama dengan 2 per 3 itu salah ya. Kemudian pernyataan kedua juga salah. Pernyataan yang ketiga, nilai A ditambah B sama dengan 3. Kita coba dulu. 5 per 3 ditambah 4 per 3, which is nilai sama dengan 9 per 3, yaitu sama dengan 3. Maka ini betul teman-teman ya. Dan A dikurangi B sama dengan 1/3. Ini juga kayaknya betul, karena kan 5 per 3 dikurangi 4 per 3. Maka hasilnya pasti 1/3 ya. Ini juga betul. Yang kelima, yang terakhir, A dibagi B itu berarti 5 per 3 dibagi dengan 4 per 3 ya, maka otomatis sama dengan 5 per 4. Berarti jawabannya betul. Sehingga jawaban di nomor 1 itu adalah pada pernyataan 3, 4, dan 5. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan untuk menyelesaikan soal kayak gini berarti harus kita cari cari nilai x yang sesuai. Kita cari yang sesuainya dengan membuat si pembuat 0 itu sendiri ya. Oke, kita lanjut di nomor yang kedua. Kita coba laksanakan atau cari sebuah kesamaan ya dari sini. Ini kan ax pangkat 3, 2b min x pangkat 2, 3x plus 4. Kalau dari dilihat di sini nilainya tuh di sini yang pangkat 3 di kirinya ada, di kanannya enggak ada ya. Maka kita bisa manfaatkan bahwa x pangkat 3 itu sama dengan 0 x pangkat 3. Maka a-nya sama dengan 0 teman-teman. Ini pernyataan informasi yang pertama, bisa kita manfaatkan nanti. Kemudian kita bisa cek lagi yang pangkat 2 itu kan ada 5, yang kanan yang kirinya ada ini.
negatif 2B dikurangi 1. Berarti negatif 2B dikurangi 1 dikurung ya, itu sama dengan 5. Otomatis 2B dikurangi 1 sama dengan negatif 5, maka 2B sama dengan negatif 4, B-nya sama dengan negatif 2 teman-teman ya. Informasi berikutnya kita bisa cari lagi. Di sini yang variabel X itu hanya 3 dan min CX, berarti C-nya 3 itu sama dengan min CX, min C, maka C-nya sama dengan negatif 3 teman-teman. Ini juga informasi berikutnya. Dan yang terakhir adalah 2D dikurangi 4 itu sama dengan 4, maka 2D sama dengan 8, D-nya sama dengan 4. Oke, dari sini kita bisa cek pernyataan yang pertama. A ditambah B sama dengan A-nya itu 0, B-nya itu min 2, hasilnya negatif 2, maka ini salah. Kemudian yang kedua, itu A tambah B tambah C tambah D, A-nya sama dengan 0, B-nya min 2, C-nya min 3, ditambah 4, berarti hasilnya negatif 1 ya harusnya. Tuh, ini. Kemudian yang ketiga, A tambah C sama dengan negatif 3, A-nya 0 dikurangi C, C-nya negatif 3, maka isi negatif 3, berarti ini betul. Sehingga pernyataan yang betul adalah di pernyataan 2 dan 3. Sehingga kesimpulannya di nomor 2 tuh jawaban yang tepat adalah salah dan benar-benar. Gimana teman-teman? Teman-teman merasa kesulitan atau justru mudah ya? Kalau teman-teman merasa mudah, nanti kita cara ngerjainnya ketika saya bertemu dengan soal, teman-teman silahkan kerjain dulu dan di pause dulu aja. Nanti kalau sudah selesai atau stuck, teman-teman bisa lanjutkan atau bisa lihat pembahasan yang saya buat ya. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa kesulitan, boleh teman-teman tanya di kolom komentar ya. Tanya pada detik keberapa, menit keberapa tadi saya jelaskan, ada yang salah atau ada yang kurang jelas. Boleh ditanyakan ya, jangan malu-malu teman-teman. Kita lanjut di yang nomor ketiga. Suku banyak PX dibagi X pangkat 2 min 25 bersisa X min 8. Kemudian dan dibagi X pangkat 2 min 4 bersisa 3X plus 5. Jika PX dibagi oleh X kuadrat min 3X min 10, sisanya berapa? Oke, berarti untuk menyelesaikan soal ini kita bisa tahu ya bahwa di sini kan X kuadrat, kita cek dulu ya, X kuadrat min 25 itu bisa kita jabarkan jadi X plus 5 sama X min 5 ya. Itu kan kalau P kalau dibagi dengan ini maka itu bersisa, sisanya tadi sisa berapa? Sisanya itu X min 8 ya. Nah kalau yang X kuadrat min 4 itu akan jadi X plus 2 dan X min 2 ya. Itu sisanya akan jadi 3X plus 5. Jadi kalau kita lihat di sini kita bisa manfaatkan pernyataan soal juga di sini. Di sini kita punya X kuadrat min 3X min 10. Dari sini kita bisa faktorkan teman-teman, jadinya nanti X min 5 dan X plus 2. Jadi dari sini kita bisa pakai nilai X yang dibutuhkan, maka X yang dibutuhkan itu ya sesuai dengan yang ini aja. X sama dengan X min 5 sama dengan 0, maka X yang sama dengan 5. X min X plus 2 sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 2. Nah setelah itu kita bisa substitusikan teman-teman nilai si X tadi ke sisa pembagian tadi ya. Kan kita punya katanya kalau kita substitusikan nilainya berarti ke sini ya, X min 8. Kalau X-nya sama dengan 5, maka X min 8-nya sama dengan 5 dikurangi 8 sama dengan negatif 3. Kalau yang ini berarti si X sama dengan negatif 2-nya kita substitusikan ke pernyataan sisa tadi, berarti 3 kali negatif 2 ditambah 5, yaitu sama dengan negatif 1. Sehingga kalau kita bisa buat sebuah bentuk sisanya itu pasti bentuk sisanya itu kalau misalkan dia di sini kan pangkat 2 semua teman-teman ya. Otomatis nanti bentuk sisanya itu pangkat 1. Maka kita bisa sebutkan jadinya nanti AX plus B lah ya.
Sehingga kalau misalkan ini sisa ya, sehingga kalau kita bisa klaim tadi kan nilai dari si X-nya itu 5 ya, maka 5A ditambah B itu sisanya akan sama dengan negatif 3. Kita ambil dari sini ya, sama dengan 5, ini hasilnya sisanya. Dengan cara yang sama berarti nanti X-nya sama dengan negatif 2, berarti negatif 2A ditambah B sama dengan negatif 1. Maka kita kurangi, B-nya habis, maka di sini jadi 7A sama dengan negatif 2 ya. Maka A-nya sama dengan negatif 2/7 teman-teman ya. Oke, setelah itu kita substitusikan nilai si A-nya itu ke persamaan yang kita punya, yaitu 5A ditambah B sama dengan negatif 3. Maka 5 dikali negatif 2/7 ditambah B sama dengan negatif 3. Maka di sini hasil jadi negatif 10/7 ditambah B sama dengan negatif 3. Maka B-nya sama dengan negatif 3 ditambah 10/7. 7 dikali 3 itu negatif 21 ditambah 10, maka sama dengan negatif 11/7. Sehingga sisa bentuk sisanya itu akan sama dengan AX ditambah B. A-nya sama dengan negatif 2/7X, B-nya itu sama dengan negatif 11/7. Maka jawaban yang tepat adalah yang D ya teman-teman ya. Gitu. Jadi kita bisa dapetin nilai sisanya dengan memanfaatkan informasi dari soal. Gitu. Gimana teman-teman? Gampang ya? Semoga gampang ya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang tadi saya jelaskan. Oke, kita bisa lanjut soal berikutnya. Suku banyak fx dibagi x-5 sisanya 17 dan dibagi x plus 6 sisanya negatif 3. Suku banyak gx dibagi x-5 sisanya 2 dan dibagi x plus 6 sisanya negatif 4. Jika hx sama dengan fx dikali gx, sisa pembagian hx dibagi x kuadrat plus x min 30 sama dengan 0. Sama dengan berapa gitu. Untuk menyelesaikan soal ini berarti kita jabarin yang ini aja ya. Dari yang soal x kuadrat plus x min 30 itu kan kalau kita faktorkan akan sama dengan, kalau dikali hasilnya negatif 30, kalau dijumlah hasilnya negatif plus 1, maka hasilnya adalah x min 6 dan x plus 6 dan x min 5. Nah, kita lagi-lagi mencari sisa itu pasti bentuknya sama dengan ax plus b teman-teman ya. Karena di sini kan bentuk pembaginya itu sama dengan pangkat 2, otomatis sisanya pasti pangkatnya lebih kecil dibandingkan pembaginya. Oke, kita bisa mulai dari pernyataan yang pertama. Kita bisa mulai dari ini dulu, yang pembuat 0 dulu ya. Maka x-nya itu x plus 6 kita buat sama dengan 0, maka x-nya akan sama dengan negatif 6. Dan sama ya, yang x yang satunya juga sama. Tapi kita cek dulu di sini kan, kalau misalkan kita punya, kan di soal itu kan katanya kalau misalkan dia dibagi x plus 6 sisanya negatif 3. Kalau dibagi x plus 6 juga sisanya negatif 4, maka kita kalikan aja teman-teman. Kita kalikan bahwa nanti kan x-nya kita substitusikan ke fungsi ax plus b ya, berarti nanti ax plus b-nya itu jadi negatif 6x negatif 6a ditambah b sama dengan negatif 3 dikali negatif 4. Maka otomatis hasilnya negatif a plus b sama dengan 12 ya. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa masukin si hasil ini ya, hasil pembuat nolnya, yaitu x sama dengan 5. Maka jadi nanti 5a ditambah b sama dengan, nanti kita kalikan juga nih, yang 17 dikali dengan 2. Jadi hasilnya adalah 34. Maka persamaan yang tadi kita bisa selesaikan, negatif 6a ditambah b sama dengan 12. Ini 5a ditambah b sama dengan 34. Kita kurangin, hasilnya jadi negatif 11a sama dengan negatif 22. Otomatis a nya sama dengan 2. Kalau a nya sudah 2, maka kita bisa cari nilai si b nya, yaitu 5a ditambah b sama dengan 34. Maka 5 dikali 2 ditambah b sama dengan 34. B nya sama dengan 34 dikurangi 10. Maka B-nya sama dengan 24. Dari sini sisanya itu, bentuk fungsinya itu atau persamaannya sama dengan AX plus B. A-nya sama dengan 2
dikali X ditambah B nya sama dengan 24. Maka jawabannya adalah yang D ya teman-teman ya. Gitu. Gimana teman-teman, gampang ya? Oke, kita lanjut yang berikutnya. Saya rapikan dulu ya. Salah satu faktor dari X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurangi 10X min 24 adalah X plus 2. Faktor linear yang lain dari suku banyak tersebut adalah, berarti kita cari nilai P-nya dulu teman-teman. Cara nyari nilai P-nya itu adalah kita punya X plus 2. Maka kita buat menjadi 0, maka X-nya sama dengan negatif 2. Nah, si negatif 2-nya itu kita substitusikan ke nilai si suku banyaknya tadi, berarti negatif 2 dipangkatkan 3 ditambah P dikali negatif 2 pangkat 2 dikurangi 10 kali negatif 2 dikurangi 24. Karena X plus 2 merupakan salah satu faktor, maka nilainya harus sama dengan 0. Jadi di sini negatif 2 pangkat 2 itu negatif 8 ditambah 4P. Karena kan bilangan negatif pangkatnya genap, hasilnya pasti positif ya. Kemudian negatif 10 dikali negatif 2 jadi plus 20 dikurangi 24 ya, sama dengan 0. Ini negatif 20 kurangi 24 itu negatif 24. Berarti hasilnya 4P dikurangi 12 sama dengan 0. Maka 4P sama dengan 12, P-nya sama dengan 3. Otomatis bentuk persamaannya tuh nanti X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurangi 10X dikurangi 24. Gitu ya. Nah, kemudian yang ditanya bukan itu, yang ditanya itu bentuk faktor linear lainnya. Maka otomatis harus kita selesaikan. Boleh pakai yang lain atau bisa cara gampangnya mungkin pakai Horner aja kali ya. Kita pakai Horner dengan menuliskan koefisien dari bentuk-bentuk yang tadi, yaitu 1, 3, negatif 10 dan negatif 24. Kemudian faktornya itu X sama dengan negatif 2. Kita jumlahkan di sini ya. Satunya kita turunkan, 1 kali negatif 2 jadi negatif 2 ditambah jadi 1. 1 kali negatif 2 jadi negatif 2 teman-teman. Kemudian ditambah jadi negatif 12. Negatif 12 dikali negatif 2 jadi 24. Kita kurangi kita tambah jadi 0. Maka bentuk persamaan yang barunya jadi X kuadrat plus X min 12. Tapi kan kita butuhnya bentuk persamaan linearnya, maka kita faktorkan aja. Kalau dijumlah jadi 1, kalau dikali negatif 4 berarti X plus 4 dikali X min 3. Jawabannya yang C ya. Gitu gampang ya untuk soal nomor 5. Kita lanjut di soal terakhir untuk video kali ini, yaitu di nomor 6. Diketahui grafik fungsi polinomial fx sama dengan berderajat 3 melalui titik-titik negatif 7,0, negatif 3,0 dan 7,0. Otomatis kalau kita buat menjadi sebuah titik itu berarti X-nya itu ada di, kita misalkan ini XA-nya tuh ada di negatif 7, XB-nya itu ada di negatif 3, dan XC-nya berarti ada di 7 ya. Jadi kalau kita selesaikan, jadi nanti X-nya itu ditambah 7, yang ini berarti X ditambah 3 dan X dikurangi 7. Kalau kita hitung, jadi nanti X ditambah 3 dikali dengan X kali X kuadrat min 7 kali 7 min 49. Nah itu. Jadi kalau kita cek bentuk salah satu faktornya adalah X min 3 itu salah dari pernyataan 1. Nah pernyataan kedua udah betul ya. Kebetulan kita ngitung udah dapat bentuk kayak gitu. Berarti nggak usah dicari lagi. Nah tinggal cek untuk yang pernyataan yang ketiga. Grafik tersebut tidak memiliki titik belok. Maka yang perlu kita cek adalah dia punya titik belok atau tidak. Untuk mencari titik beloknya, kita harus cek turunan keduanya. Nah, untuk mencari turunan keduanya itu berarti kita simbolkan, misalkan dia sebagai fx sama dengan x plus 3 dikali dengan x kuadrat min 49. Kita selesaikan perkaliannya ya. Jadi x pangkat 3 dikurangi 49x ditambah 3x kuadrat dikurangi 3 kali 9 7, sisa 2, 3 kali 4 ini 147, berarti ini fx nya. Kemudian kita turunkan teman-teman ya, kita turunkan jadi 3x kuadrat min 49 ditambah 6x. Maka turunan keduanya kita cari lagi, jadi 6x ditambah 6.
kanan untuk mencari titik belok tuh harus sama dengan 0, maka 6x ditambah 6 sama dengan 0, ke x-nya sama dengan negatif 1 ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dia punya titik belok di x sama dengan negatif 1. Sehingga pernyataan yang ketiga di nomor 6 itu salah. Jadi kesimpulannya jawaban di nomor 6 itu adalah salah, benar, dan salah. Baik, mungkin itu dulu teman-teman untuk video kali ini. Kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga apa yang tadi dijelaskan bisa dipahami dan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa kasih dukungan kepada channel saya dengan like, subscribe, dan kasih feedback positif agar saya terus bikin dan semangat untuk membuat video-video semacam ini. Saya pamit dan dadah.